Faktanya korupsi di Indonesia banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Berarti KPK kerja atau tidak? Kerja atau tidak? Ada yang bilang di dalam, enggak Bu, kami kerja. Iya, lu tangkap sesuai pesanan doang. Betul? 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 Nah, sekarang kita mesen. Ini mesen nih, mukanya tuh gede banget tuh, gede. Lo tangkap nih orang, betul? 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 Lo oligarki mesen, lo terima. Rakyat mesen, lo nggak demen. Udah kehabisan kata-kata sama KPK dah. Aparat keamanan TNI yang mengeluarkan dana untuk kemudian kepentingannya yang unlawful, itu juga korupsi. Maka kita tahu kilometer 50 adalah produk intelijen. Oleh karena itu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam operasi intelijen itu korupsi namanya. Dudung Abdurrahman dalam rangka membackup operasi tindakan hukum, aparat penegak hukum, itu korupsi. Biaya yang dikeluarkan oleh Budi Gunawan, Badan Intelijen Negara, untuk operasi Delima dalam rangka pembantaian 6 syuhada, itu korupsi. Apalagi yang masuk ke Fadil Imran, yang dikeluarkan Fadil Imran, itu maka itu pun korupsi. Jadi sebenarnya tangkap Fadil Imran, tangkap Dudung Abdurrahman, tangkap Budi Gunawan, an itu, karena itu juga pelaku korupsi. Faktanya korupsi di Indonesia banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Berarti KPK kerja atau tidak? Kerja atau tidak? Ada yang bilang di dalam, enggak Bu, kami kerja. Iya, lu tangkap sesuai pesanan doang. Betul? 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 Nah, sekarang kita mesen. Ini mesen nih, mukanya tuh gede banget tuh, gede. Lo tangkap nih orang, betul? 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 Lo oligarki mesen, lo terima. Rakyat mesen, lo nggak demen. Kacau tidak? Kacau tidak? Udah kehabisan kata-kata sama KPK dah. Ayo KPK, ayo KPK usut Jokowi. Ayo KPK, ayo KPK usut Jokowi. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi dan keluarga. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi dan keluarga. Ayo KPK, ayo KPK usut Jokowi. Ayo KPK, ayo KPK usut Jokowi. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi dan keluarga. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi dan keluarga. Ayo KPK,
Ayo KPK usut Jokowi. Ayo KPK. Ayo KPK usut Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi dan keluarga. Tangkap Jokowi dan keluarga. Siap tangkap Jokowi. Siap tangkap keluarga Jokowi. Siap usut korupsi Jokowi. Takbir. Saya mau tanya, apakah mantan presiden ada imunitas dalam hukum? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Kalau koruptor tetap koruptor, betul? Kalau maling tetap maling, betul? Makanya buktikan dong. KPK kerja dong. Penyidikan malah minta mana buktinya. Lu udah dapat gaji gede, mau kerja nggak mau berusaha. Lah kalau lu minta buktinya, kita aja yang jadi anggota KPK, betul? Lalu enak bener, yang digaji elu, yang dapat kantor elu, minta bukti sama rakyat. Pintar apa goblok? Kalau ada anggota KPK ngomong gitu, itu anggota KPK pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Ngapain elu jadi anggota KPK? Masa minta bukti sama rakyat? Lalu kan punya tim, nah gedung gede banget, lu pakai buat apaan? Buat nyimpen duit koruptor. Gila, kerja dong. Ini sekarang ada data dari OCCRP ngasih tahu, ini ada koresponden memasukkan menjadi nominasi sebagai tokoh terkoruptor yang melakukan kejahatan terorganisir. Ada informasi dari konsorsium daripada jurnalis internasional. Harusnya KPK mikir, harusnya kerja. Nagih bukti dari rakyat. Lo nggak usah masuk ke kantor, goblok. Lah ngapain lu digaji buat mikir? Lu digaji buat cari koruptor. Ada indikasi, ya lu kerja dong. Nah itu ada tuh di dalam data persidangan. Kemenhub diminta setiap cabang untuk mengirimkan 5,5 miliar yang dananya untuk pemilu tahun 2019 buat Jokowi. Nah itu ada data persidangan. Lu kerja dong, lu cari dong. Kenapa minta sama rakyat? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Makanya mendingan tutup aja, betul? Betul. Habis ditutup cari anggota KPK yang jujur, yang ikhlas, betul? Saya mau tanya, orang Indonesia yang baik, yang bersih, yang hati nuraninya murni ada atau tidak? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Banyak. Tapi kenapa nih yang kerja di gedung ini tidak punya kredibilitas, betul? Betul. Makanya kita pengen, kita berharap, berangan-angan, ngimpi, boleh nggak ngimpi? Kita ngimpi KPK-nya berani. Saya mau tanya nih, andai kata satu hari nanti kita dengar Jokowi pakai baju rompi oren, yang nangkep KPK, rakyat seneng nggak? Rakyat bahagia nggak? Bahagia tidak? Oh, bahagia banget. Itu nggak makan 3 hari nggak lemes. Betul, betul, betul. Wah, tuh kebahagiaan luar biasa tuh dia. Itu kebahagiaan dunia akhirat, bahagia, betul, betul, betul. Makanya saudara nih, air hujan turun, doa sama Allah. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Ini air hujan, hujan rahmat. Ini anugerah dari Allah. Doa, kita doain. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bongkar kasus korupsinya Jokowi. Allah bongkar kasus korupsi anak-anak Jokowi. Allah bongkar seluruh keluarga besarnya Jokowi. Agar satu hari kita akan melihat Jokowi dan keluarga pakai rompi oren. Sebagaimana mereka penjarakan ulama, Jokowi bakal dipenjarakan. Amin. Amin. Allah hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa la hadratan nabi bisirril fatihah.
Makanya kita apresiasi Bapak Prabowo Subianto tidak memberikan pembelaan apapun. Alhamdulillah. Harusnya KPK pinter. Harusnya aparat nangkep bahwa presiden buka pintu, lu tangkap Jokowi, tangkap Jokowi. Betul. 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 Udah bagus sudah. Presiden diam udah bagus. Itu tandanya biarkan saja aparat bekerja, KPK bekerja, penyidik bekerja, biar buka semua bukti-bukti indikasi terjadinya korupsi. Betul. Nih kalau koruptor kebuka, saudara, semua kejahatan Jokowi bakal kebongkar. Betul. KM 50 bakal kebongkar. Betul. Segala macam, berbagai macam kecurangan di pemuli bakal kebongkar. Betul. Betul. Ini Indonesia, kalau troublemakernya sudah nggak ada, insya Allah jadi berkah. Betul. 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 Makanya kita terus berusaha, saudara. Ini bukan pertama dan terakhir. Kita akan lanjutkan aksi jilid 1, jilid 2, jilid 3 sampai jilid 1000 biar Jokowi dijebloskan ke penjara. Betul. Siap terus istiqomah aksi. Siap terus bela keadilan. Siap ganyang korupsi. Takbir. Takbir. Saya minta Habib terus Al-Habsyi untuk memberikan kalam-kalam filsafatnya biar anggota KPK biar punya otak. Ini kadang-kadang orang KPK ini kebanyakan makan duit yang nggak bener, jadi otaknya jadi rada susah. Biar dengar kalam-kalam filsafat dari guru kita, Wakil Ketua Umum DPP Front Persaudaraan Islam Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi Asfil'i fa'alihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar. wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita berkumpul di depan gedung KPK ini dalam rangka satu tema yang sangat strategis, yaitu tangkap dan adili Jokowi. Karena kita semua tahu bahwa Jokowi itu sumber masalah bagi bangsa dan negara kita. Jadi selama Jokowi belum ditangkap dan belum diadili, negara ini dalam keadaan bahaya. Negara ini dalam keadaan terancam. Karena kerusakan bangsa dan negara, alif bataknya adalah Joko Widodo. Jadi strategis sekali, itulah harapan kita juga kepada KPK untuk merespon aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat tentang permasalahan di negara ini, khususnya berkaitan dengan korupsi. Bahwa ada rilis dari OCCRP itu adalah satu fenomena yang harus direspon oleh lembaga-lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia, aparat penegak hukum tentu saja termasuk KPK khususnya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bahwa korupsi Jokowi tentu banyak. Minal ardi ila samai, dari bumi sampai langit. Jadi kalau ditumpuk-tumpuk dokumen ini tinggi sekali. Jadi masalahnya bukan lagi masalah ada atau tidak, buktinya muncul atau tidak, tapi masalahnya adalah mau atau tidak memproses apa-apa yang ada dari data-data itu. Itulah harapan kita. Nah, yang aktual tentu saja adalah masalah proyek strategis nasional. Menurut PPATK atau menurut Airlangga lah ya, menterinya, Menko Perekonomian, itu dana negara yang sudah dialokasikan ke PSN sudah sampai 1.500 triliun. Sementara bocor menurut PPATK itu 36,5%. Berarti 500 triliun jebol dari PSN.
ini tugas siapa sebenarnya KPK. yang harus melakukan upaya pemeriksaan? KPK. Karena ini sudah jelas 500 triliun dari soal PSN. Maka bukan berarti kondisi negara ini baik-baik saja atau bersih. Gitu. Belum yang lain-lain sebelumnya. Seperti misalnya soal berkaitan dengan pencucian uang, ya kan? Sampai 300 triliunan dahulu di Kementerian Keuangan. Itu bukan hanya tugas penegak hukum dalam pengertian polisi atau kejaksaan, karena nuansa korupsinya juga tinggi. Maka KPK diharapkan untuk bergerak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, banyak sekali tentu saja. Ya, tadi kita sebut hal-hal yang berkaitan korupsi yang bisa dikaitkan dengan Jokowi. Soal kereta cepat, soal IKN, soal tax amnesty, soal juga kasus-kasus rumah jabatan atau rumah hadiah negara. Semua itu nuansanya korupsi semua itu. Harus diselidiki, jadi bukan tidak ada fenomena. Dan itu menjadi bagian daripada tugas kewenangan pemberantas korupsi. Jadi ada, begitu. Dan kita ini khususnya ada FPI, kilometer 50 itu ada nuansa korupsinya. Di mana Bapak-bapak Ibu-ibu? Begini, kilometer 50 itu unlawful killing. Pembunuhan unlawful. Pembantaian unlawful. Tidak sesuai dengan hukum. Berarti penyimpangan hukum. Maka semua dana yang dikeluarkan dalam kaitan dengan penyimpangan hukum itu namanya korupsi. Jadi ketika kepolisian bergerak dengan dana-dana APBN, dana-dana negara untuk satu keadaan yang unlawful, yang melawan hukum, maka dana-dana negara itu adalah dana negara yang dikorupsi. Ketika juga misalnya aparat keamanan TNI yang mengeluarkan dana untuk kemudian kepentingannya yang unlawful, itu juga korupsi. Maka kita tahu kilometer 50 adalah produk intelijen. Oleh karena itu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam operasi intelijen itu korupsi namanya. Betul. Maka gitu, biaya ke Dudung Abdurrahman dalam rangka membackup operasi tindakan hukum aparat penegak hukum itu korupsi. Biaya yang dikeluarkan oleh Budi Gunawan, Badan Intelijen Negara untuk operasi Delima dalam rangka pembantaian 6 syuhada itu korupsi. Apalagi yang masuk ke Fadil Imran, yang dikeluarkan Fadil Imran itu, maka itu pun korupsi. Jadi sebenarnya tangkap Fadil Imran, tangkap Dudung Abdurrahman, tangkap Budi Gunawan, an itu, karena itu juga pelaku korupsi dalam konteks kilometer 50. Allahu Akbar. Jadi bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia, tapi ada juga nuansa korupsinya yang harus diusut karena dana dan negara dikeluarkan untuk kepentingan yang unlawful, yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dan itu adalah korupsi. Oleh karenanya, tentu kunci dari semua naik bahwa ini adalah produk hukum yang unlawful, tentu itu berbasis politik. PSN politik. Kilometer 50 pembunuhan politik.
politik. Oleh karenanya penanggung jawab politik harus ikut bertanggung jawab. Dan penanggung jawab politiknya adalah Joko Widodo. Oleh karena itu relevan sekali tema kita. Tangkap, adili Joko Widodo. Karena korupsi konteks kita saat ini. Di depan gedung KPK ini kita berbicara tentang korupsi. Maka semuanya nuansa korupsi itu yang perlu dibongkar. Jadi bukan hanya membongkar pagar laut. Bukan hanya membongkar pagar laut. Bongkar korupsi Joko Widodo. Pagar boleh diangkat. Tapi tenggelamkan Jokowi. Allahu Akbar. Pagar boleh diangkat. Tapi tenggelamkan Jokowi sebagai penanggung jawab korupsi di negeri ini. Selama Jokowi masih berkeliaran kemana-mana, negara dalam keadaan terancam dan bahaya. Maka tangkap dan adili. Insya Allah itu jalan penegakan kebenaran. Insya Allah itu jalan penegakan kejujuran. Insya Allah itu jalan penegakan keadilan. Dan kita semua berjuang untuk itu. Insya Allah. Kif duna royika fil hayati mujahidan. Innal hayata akidah wa jihad. Peliharalah hidup kamu sebagai mujahid. Sesungguhnya hidup ini hanya dua. Akidah keyakinan dan jihad perjuangan. Insya Allah Allah akan muliakan kita dan sukseskan perjuangan ini. Karena tangan-tangan Allah akan turun menolong hamba-hambanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.